Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang pengakuan dosa. Kita akan baca Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-5. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini adalah Mazmur Daud ketika ia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh ke dalam dosa yang sangat berat. Istilah kekinian, Daud adalah pebinor, pengambil bini orang, dan pembunuh. Karena kedudukannya sebagai raja, tidak ada yang bisa menghukumnya. Hal-hal yang dilakukan Daud sebagai raja adalah hal yang sah-sah saja. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa bersembunyi atau berdalih dan bebas dari hukuman siapapun dia. Seorang raja, seorang nabi, seorang imamkah. Nah, setelah Daud melakukan perbuatan dosa sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, Daud pasti sadar dan pasti merasakan bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Dan pasti dia berharap Tuhan mengampuninya. Tertulis di ayat 1 dan 2 tadi, dia menulis berbahagia kalau orang itu diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tapi tidak dengan begitu saja orang itu melakukan kesalahan dan Tuhan mengampuninya. Daud merasa pergumulan batin yang sangat berat karena dosanya itu. Selama dia berdiam diri, selama dia belum mengaku, selama dia belum menyampaikan dosa-dosanya, pelanggaran-pelanggarannya di hadapan Tuhan, dia merasakan tangan Tuhan menekan dengan berat, rasa tulang-tulangnya menjadi lemah, bahkan sumsumnya menjadi kering. Sungguh ini adalah penderitaan batin yang sangat-sangat berat dirasakan oleh Daud. Dan Tuhan melihat semua pergumulan Daud. Tuhan tahu apa yang dihadapi atau yang dialami oleh Daud, dan Tuhan campur tangan. Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur dan menyadarkan Daud bahwa dia telah melakukan dosa yang besar kepada Tuhan. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 itu dikatakan bahwa dosa Daud itu adalah dosa penghinaan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Daud segera sadar dan mengakui dosa-dosanya ketika Nabi Nathan menegurnya, dan Tuhan mengampuni Daud, sekalipun tetap ada harga yang harus dia bayar, yaitu anak hasil perzinahannya dengan Batseba harus mati. Dari kisah Daud ini kita belajar pentingnya pengakuan dosa secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Sebagaimana Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadaku, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku. Jadi kita harus belajar dari kisah Daud ini bahwa setiap kali kita melakukan dosa, dan Tuhan itu menuntut pengakuan dosa yang jujur sebagai bentuk tanggung jawab kita atas perbuatan yang telah kita lakukan. Selain itu, dengan pengakuan itu, Tuhan juga ingin kita belajar untuk merendahkan hati kita. Umumnya orang sulit mengakui dosa atau kesalahan karena gengsi, dan ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Dan pasti tidak ada pengampunan kalau orang itu menyombongkan diri dan tidak mau mengakui dosanya. Jadi jalan keluar bagi orang-orang percaya, bagi kita saat ini, ketika kita jatuh di dalam dosa, adalah kita mengakui dosa-dosa kita dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
ini adalah penyelesaian bagi dosa kita di masa kini. Kita percaya Tuhan itu sudah mengampuni kita dari segala dosa dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini, sejak kita percaya kepada Tuhan, sangat mungkin kita masih jatuh dalam dosa. Dan bagaimana solusinya ketika saat-saat ini kita berdosa adalah mengaku di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan rendah hati, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita percaya dengan pengakuan yang tulus dan bertanggung jawab dan rendah hati, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan kalau kita bersalah kepada sesama manusia, ya tentu kita juga harus membereskannya. Tidak cukup kita mengaku kepada Tuhan. Ya, kalau kita memiliki kesalahan kepada sesama, selain kita mengaku kepada Tuhan, kita juga harus membereskannya. Kita harus berani untuk minta maaf, berani untuk mengakui kesalahan kita. Dan kalau kita sudah merugikan orang, maka kita harus belajar untuk menggantikannya. Bagaimana kita belajar dari Sakeus kita? Ketika Sakeus sadar akan dosanya, dia sudah pernah menipu orang, dia sudah pernah merugikan orang, dia menyelesaikannya dengan sesamanya dan dia menggantikan kerugian orang yang sudah dirugikannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar jujur, untuk mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama jika kita berdosa kepada sesama, dan percaya pengampunan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap dosa-dosa yang masih mungkin kami lakukan di dalam perjalanan iman kami. Dan Tuhan tolong kami untuk memiliki kerendahan hati, untuk kami bertanggung jawab atas kesalahan yang kami perbuat, dengan kami jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami belajar juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang kami buat dengan sesama kami. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.